Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih masih menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat juga buat teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali akan mencoba menyampaikan tentang project-project improvement di factory ataupun project-project kaizen, perbaikan di operasional teman-teman semuanya yang punya pabrik ataupun juga yang ibaratnya ingin mengimprove kemampuan produksinya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang project-project transformasi digital. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan digitalisasi nih di factory-nya, kira-kira kenapa sih digitalisasi ini perlu dilakukan? Lalu kira-kira seperti apa projectnya, apa yang harus dilakukan, tips-tipsnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Ini berdasarkan pengalaman saya akan coba kupas di sini dengan selengkap mungkin. Jadi perkenalkan, saya Anwar, saya memiliki pengalaman di dunia operasional kurang lebih selama 12 tahun. Dan saat ini saya seorang supervisi di manufacturing support di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta, di factory Jakarta. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas ke teknikalnya atau praktiknya, kita coba teoretikalnya. Jadi transformasi digital ini sekarang kita sudah dipahami ya oleh beberapa konsultan di dunia digital juga. Maturity ataupun kedewasaan sebuah factory supaya bisa digital itu ada beberapa level. Yang pertama ya level dasar gitu, level basic. Biasanya di sana ya harus ada sistem yang jelas dulu. Misalnya kalau sistem database-nya harus jelas, ERP-nya tuh harus jelas gitu. Kalau misalnya pakai SAP ya SAP atau punya sistem tersendiri. Tapi itu masih hanya sebatas database, front end, transaksi diawasi dan semuanya udah data driven gitu, udah benar-benar ada datanya. Nah, itu baru level basic tuh. Nah, selanjutnya ada level otomasi. Nah, otomasi ini biasanya penggunaan seperti RPA gitu, sehingga beberapa proses bisa dilakukan secara lebih mudah gitu ya. Invoicing bisa by robot gitu. Pembuatan PO bisa lebih cepat. Lalu ya seperti misalnya sekarang kalau kita belajar di marketplace ya, kita gak perlu lagi tuh ketik-ketik untuk pembuatan stroke untuk pengiriman, itu udah ada otomasinya di sana. Ataupun pembuatan PO gitu tidak perlu susah-susah karena dia udah di regenerate tuh, nomor PO-nya langsung keluar gitu ya. Harus dikirimnya kemana itu udah ada automation. Nah, yang ketiga itu baru ada level yang lebih atas, sebutnya smart teknologi. Smart teknologi ini ya udah menggunakan teknologi-teknologi yang lebih advance seperti IoT gitu ya kalau di factory, ataupun juga penggunaan seperti sekarang blockchain gitu, ataupun penggunaan teknologi seperti metaverse sekarang udah ada, ataupun penggunaan teknologi yang seperti extended reality, virtual reality dan sebagainya. Itu ada beberapa level sendiri tuh kalau reality, yang virtual reality-nya ya. Ada yang extended, ada mixed reality, ada virtual reality-nya device-nya pakai apa, seperti extend pendengaran, extend penglihatan, extend indera peraba. Nah, itu jadi bisa teman-teman pelajari lah teori-teori tentang digitalisasi ini. Masalahnya, bagaimana kalau misalnya teman-teman memang tertantang untuk melakukan transformasi digital di factory-nya teman-teman? Nah, biasanya kenapa sih alasannya sebuah perusahaan harus melakukan transformasi digital? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya pastinya memberikan value ya, baik secara eksternal ataupun juga internal. Eksternal itu ya memberikan value lebih untuk untuk customer kita, untuk pelanggan kita. Ya halnya seperti Tesla misalnya, ataupun seperti Mercy yang menggunakan teknologi terbaru, misalnya BMW kepada penggunanya, sehingga seperti smart assistance untuk driving, smart assistant untuk fasilitas di dalam mobilnya, sehingga itu bisa memberikan experience value-nya yang dirasakan oleh para pelanggan, ataupun value internal kepada perusahaan, misalnya ya untuk mengurangi biaya OPEX, untuk mengurangi biaya CAPEX, misalnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan quality, meningkatkan keselamatan karyawan. Itu value yang bisa diraih, nilai yang bisa diraih dari sebuah transformasi digital. Memang value itu apa sih? Nilai itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang mungkin ya kalau misalnya sudah biasa pernah mempelajari, jadi value itu ya adalah sebuah hasil yang bisa diraih berbanding dengan pengorbanan yang diberikan, sehingga sebuah project itu dianggap memberikan value yang baik ketika memberikan hasil yang lebih baik daripada yang dikorbankan oleh perusahaan. Ya seperti misalnya transformasi digital ini ya, karena bukan berarti transformasi digital ini tidak ada
pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan. Ada pengorbanan, misalnya ya harus mengorbankan budget, harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan sumber daya gitu ya. Tapi value yang diharapkan nanti setelah perubahan ini dirasa lebih baik lagi. Lalu seperti apa yang harus dilakukan gitu ya untuk melakukan transformasi digital ini? Terserah nih teman-teman mau ngikutin Toyota Way atau ikut Tesla Way. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut Indrawan Nugroho di channelnya, Mas Indrawan udah menjelaskan tentang ya kalau Tesla Way itu lebih ke improve aja dulu, hasilnya dievaluasi berikutnya. Sedangkan Toyota Way itu lebih hati-hati gitu. Kita analisa dulu, kita perencanaan dengan matang dulu, kita pilot line dulu, baru nanti kita lakukan perubahan secara radikal gitu, secara lebih besar. Nah, pendekatannya silahkan yang mana, itu approach-nya, lebih ke approach-nya. Lalu framework itu ya pola kerjanya seperti apa ya. Pada umumnya teman-teman juga bisa pakai yang mana yang rasa teman-teman bisa pakai project management, bisa pakai ya Kaizen framework, atau bisa pakai Scrum bahkan. Misalnya itu bisa digunakan juga oleh teman-teman. Nah, pada umumnya sih semua itu kalau misalnya mau pendapat yang mana dipakai, biasanya umumnya kita harus melakukan persiapan dari awal dulu, seperti menyusun roadmap-nya apa saja. Misalnya roadmap apa saja sih biasanya untuk transformasi digital ya, kita mulai dari pengenalan teknologi. Kita define dulu value yang mau dicapai apa. Misalnya bisa berangkat dari mana aja. Yang pertama bisa ingin apa gitu ya, targetnya apa, kamu ingin apa gitu. Oh, saya ingin pokoknya ada dilakukan extended reality gitu, atau misalnya pemasangan AGV di area warehouse misalnya, itu bisa juga. Atau kedua, pain point-nya, karena yang pertama itu ya hasilnya bisa terlihat, visinya udah clear dari awal. Kalau kedua itu pain point-nya apa, jadi berangkat dari pain point dulu di setiap divisi yang mana, baru nanti cari obatnya apa gitu. Jadi pendekatannya mana, sama seperti kita ke dokter. Apakah mau kecantikan misalnya, oh saya pengen dokter pipi saya lebih tirus misalnya, ataupun belajar dari pain point misalnya, oh dokter saya kayaknya pipinya terlalu bulat misalnya. Seperti itu ya, terserah approach-nya dari yang mana. Setelah jelas tuh pain point sama targetnya apa, baru kita tentukan roadmap-nya apa, tahap apa yang dilakukan. Misalnya yang pertama kita cari dulu teknologi mana yang lebih yang akan digunakan. Kita pilih smart teknologi mana, apakah ini dengan extended reality, vendor mana yang mau dipakai. Lalu ya pastinya kita bandingkan technical conditionnya sama financial conditionnya, karena mana yang lebih reliable, mana yang ROI-nya lebih manis gitu, yang mana yang lebih mudah dalam penggunaannya dan sebagainya ya. Lalu ketersediaan spare part-nya mungkin dipertimbangkan. Sekarang nih lead time-nya berapa lama, itu juga yang harus dipertimbangkan. Baru nanti kita lebih ke eksekusi seperti proses pembelian dan sebagainya, trial dan sebagainya, ya piloting dan seterusnya. Itu sih kurang lebih. Terakhir, tantangan-tantangan apa yang biasanya dihadapi ketika project improvement seperti ini ya. Pertama, sekarang karena di era, mungkin karena adanya perang juga gitu ya, supply chain biasanya menjadi tantangan yang cukup menantang khususnya di Indonesia, karena lead time-nya itu bisa sampai 1 tahun ya untuk alat komponen-komponen automation ini. Yang kedua ya pastinya harus benar-benar, di Indonesia ini kan kadang kita membandingkan sebuah digitalisasi ini dengan suatu hourly rate, dan dirasa nih hourly rate kita ini masih menjadi sebuah suatu tantangan untuk memberikan ROI yang lebih baik kepada perusahaan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketersediaan material, investment analisis. Yang ketiga, biasanya tantangannya itu adalah technical issue ya, karena ternyata bagaimana nih ketika diinstal itu kita nggak bisa dari awal nggak bisa dicek dulu tuh secara lebih detail gitu, karena harus dicoba dulu, misalnya harus dianalisa dulu secara teknologi gapnya, kadang harus troubleshooting gitu, seperti itu. Apalagi kadang di Indonesia ini ya representatifnya untuk beberapa tools itu kurang, sehingga harus remote kita untuk troubleshootnya dan sebagainya. Itu sih salah satu tantangannya. Tapi ya in general project transformasi digital ini mau yang manapun teman-teman gunakan, misalnya mau menggunakan UiPath gitu supaya lebih
mengotomatiskan sistemnya teman-teman, ataupun mau naik level sampai ke smart, mungkin mau nyoba blockchain untuk supply chainnya dengan vendor, komunikasinya, atau mulai menggunakan sebuah sistem transaksi baru dengan customer, itu bisa, itu cukup menantang dan masa depannya sangat cerah ya. Ya mudah-mudahan proyek kita berjalan lancar, dan mudah-mudahan yang saya share juga di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.